The Economist 2023 mendudukkan Indonesia pada peringkat 9 Crony Capitalism Index. Peringkat ini mengukur seberapa kuat pemerintahan sebuah negara dikendalikan oleh bandar dan oknum pemerintahan, eksekutif dan DPR, legislatif, yang membentuk jaringan oligarki. Sejak 2014, Indonesia itu selalu masuk 10 besar dunia indeks Crony Capitalism ini. Hal ini mengkonfirmasi bahwa pemerintah negeri ini telah dikendalikan jaringan oligarki secara brutal. Minimal terdapat 3 ciri jaringan oligarki brutal ini. 1. The winners takes all. Yang menang mendapatkan segalanya. Siapa yang menang? Siapa lagi kalau bukan oknum pemerintah, DPR, dan bandar. Yang kedua, the loser get nothing. Yang kalah nggak dapat apa-apa tuh. Siapa yang kalah? Ya rakyatlah yang kalah. Rakyat hanya diminta nyoblos saat pesta demokrasi. Setelah itu rakyat diabaikan, nggak diurus. Yang diurusi ya jaringan oligarki. Yang ketiga, survival of the fittest. Yang bertahan adalah yang kuat. Siapa mereka? Ya balik lagi lah jejaring brutal oligarki, yaitu oknum pemerintahan, DPR, dan bandar. Mereka akan mempertahankan dan memperbesar kekuasaan dan kekayaan. Wajarlah kalau indeks persepsi korupsi Indonesia 2022 masuk kategori yang paling buruk di dunia. 34 poin di peringkat 110. Pertanyaannya, apakah Anda mau mempertahankan sistem rusak demikian? Kalau saya tidak. Kalau panjenengan bagaimana? Kasih komentarnya. Makasih. Dan dalam kompetisi ini kita akan berhadapan dengan lawan yang memiliki sumber daya yang luar biasa besar. Lawan yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Lawan yang bisa mendominasi. Tapi kita yakin niat baik bersama orang baik, tujuan baik, insya Allah Allah bukakan pintu-pintu untuk keberhasilan. Kita tidak pernah gentar dengan ukuran material. Kita akan tunjukkan kekuatan spiritual yang kita miliki untuk meraih yang dijanjikan Republik ini. Ini bukan tentang satu orang, ini bukan tentang satu partai, ini adalah tentang nasib masa depan bangsa kita dan anak-anak dari bangsa kita. Jaga kemuliaan perjuangan ini, jaga kehormatan perjuangan ini. Kirimkan pesan-pesan yang mempersatukan, kirimkan pesan-pesan yang menunjukkan bahwa kami tidak jual murah idealisme itu. Kami junjung tinggi idealisme itu. Apa kabar Indonesia, kembali kami menyapa, kabarkan pada semua tentang figur yang amanah. 2024 makin hari makin dekat, dukung presiden yang hebat, Anies Baswedan yang tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang amat saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Muhammad Jazir dan seluruh keluarga besar beliau. Yang saya hormati Ketua Umum Masjid Jogokarian Ustadz Agus Abadianto, dan juga yang saya hormati, yang saya muliakan Ustadz Salim Alfilah, Imam sholat subuh kita Ustadz Wafi, dan para jamaah sholat subuh Masjid Jogokarian rahimakumullah. Pagi ini saya sungguh bersyukur sekali bisa bersujud di Masjid Jogokarian yang legendaris ini. Sebuah masjid yang menjadi contoh, yang menjadi rujukan bagi semua. Dan senang karena kembali ke Masjid Jogokarian, sekaligus juga kembali merajut ikatan persaudaraan yang tersambungkan lintas generasi. Banyak yang tadi diceritakan oleh Pak Jazir adalah hal yang juga baru bagi saya, karena pada saat itu saya masih terlalu kecil untuk memahaminya.
Jadi saya tadi mendengar ketika di kantor Pak Jazir cerita, Masya Allah ada banyak sekali catatan, dan ini menjadi hikmah bagi kita semua, bahwa apapun yang kita kerjakan hari ini bisa berdampak lintas waktu, dan mungkin anak-anak dan cucu-cucu kita di kemudian hari yang baru mendengar ceritanya. Saya tidak pernah membayangkan bahwa di rumah Taman Yuwono Taman Yuwono itu rumah kami di Ndagen, Pak, Jalan Ndagen, Sosro Menduran. Itu ada sebuah perumahan milik keluarga Haji Bilal. Jadi keluarga Haji Bilal itu, Bapak sekalian, pas kemerdekaan dulu, ibu kota pindahnya dari Jakarta ke Jogja. Semua pejuang-pejuang itu pindah ke Jogja, tidak ada yang punya rumah, termasuk kakek kami, nggak punya rumah. Haji Bilal menyiapkan rumah lebih dari 40 rumah. 20 di Taman Yuwono, terus 20 lagi di belakangnya Malioboro Mall gitu. Dan ada beberapa tempat lainnya. Semua silahkan pakai tempatnya, dan disilahkan pakai sampai waktu yang beginilah kira-kiranya. Tidak ada yang namanya hitung-hitungan. Silahkan pakai, gantian pakainya. Nah, termasuk kakek kami yang hijrah ke sini. Itu Pak Jazir, almarhum Allahyarham Pak AR itu berangkat bersama Agus Salim dan lain-lain ke Timur Tengah untuk mengikhtiarkan pengakuan bagi Republik. Berangkatlah, meninggalkan istri dan 8 anak di Jogja, berangkat ke Timur Tengah. Perjalanan itu beberapa bulan untuk ke sana, sampai ke Kairo, dan alhamdulillah di Kairo lewat perjuangan diplomasi yang panjang, keluarlah pengakuan de jure dan de facto bagi Indonesia. Itu adalah pengakuan pertama. Ada negara yang mau mengakui Indonesia. Yang mengakui pertama adalah Mesir waktu itu. Jadi kakek pulang ke Jogja membawa surat itu. Perjalanannya panjang, mampir ke India, mampir macam-macam, pulang sendirian. Dan untuk membawa masuk surat pengakuan itu yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Mesir itu, dimasukkan ke dalam kaos kaki di dalam sepatunya. Ketika di pemeriksaan di Kemayoran, lolos. Surat itu ada dalam kaos kaki, karena kaos kakinya nggak diperiksa. Yang lainnya diperiksa. Masuk sampai akhirnya singkat cerita sampai ke Jogja. Sampai serahkan ke Bung Karno di Gedung Agung. Pulang, istrinya melahirkan anak yang ke-9. Diberi nama Lukiana. Kenapa? Laki Ana. Beruntung saya, karena bisa sampai lagi ke sini. Anak sebelumnya yang nomor 8 diberi nama Imlati. Imlati itu artinya Indonesia merdeka lekas akan tercapai insya Allah. Lahirnya 1 Juni 1945. Jadi lahir 1 Juni, beliau masih di BPUPKI, itu semua orang sudah merasakan insya Allah Indonesia merdeka. Bulan Juni itu, Agustus kita merdeka. Tapi belum tahu bakal merdeka apa tidak. Lalu anaknya lahir, yang ke-8 dikasih nama Imlati. Banyak yang tidak tahu itu kepanjangan. Indonesia merdeka lekas akan tercapai insya Allah. Yang nomor 9 dikasih nama Lukiana karena laki anak gitu. Lukiana. Istrinya kena malaria, wafat dengan 9 anak di Jogja. Sehingga kakek dan keluarga ketika Republik pindah lagi ke Jakarta, maka kakek kami dan keluarganya tidak pindah lagi karena beliau tidak ada istri, 9 anak dan bayi yang sudah ditemani oleh masyarakat di Jogja dengan support system yang luar biasa, sehingga diputuskan tidak kembali ke Jakarta dan terus di Jogja, dan akhirnya sampai akhir hayatnya berada di Jogja, dan saya jadi tumbuh besar di Jogja karena saya cucu kemudian tinggal di tempat itu. Nah, kisah perjuangan kemudian banyak sekali. Saya merasa bersyukur sekali karena Pak Jazir ini memiliki memori atas peristiwa-peristiwa penting yang tersembunyi, yang seringkali terlewatkan di dalam catatan sejarah kita. Jadi Pak Jazir harus banyak bercerita dan direkam ceritanya, karena beliau pelaku, beliau membaca, beliau merangkaikan. Ada yang menjalani tidak merangkaikan, ada yang membaca tidak merangkaikan, ada yang menjalani tapi tidak membaca. Ini membaca, menjalani, dan bisa merangkaikan sebagai sebuah cerita. Jadi saya merasa bersyukur betul. Tapi persahabatan kami tidak berhenti di situ. Bukan antar kakek dan Pak Jazir. Jadi kalau saya panggil Pak Jazir, panggil kakek boleh sebetulnya. Karena ini sahabat kakek saya gitu kan. Paman gitu.
Kenapa? Karena berkelanjutan. Saya saya di Jakarta, kemudian mencoba membangun gerakan Indonesia Mengajar bersama dengan seorang anak muda yang sangat cerdas, alim, cerdas, wawasannya luas, bacaannya panjang, namanya Sofwan, putra dari Pak Jazir. Jadi persahabatan itu menurun, dan ketika ketemu tidak tahu bahwa orang tua kita itu bersahabat, menurun. Kemudian Sofwan ini mahasiswa yang menjadi anggota di kampus itu Majelis Wali Amanah, mahasiswa yang menjadi anggota Majelis Wali Amanah di Universitas Indonesia di Jakarta. Saat ini beliau sedang berada di Washington DC. Nah, apa yang saya lihat? Seorang pejuang, seorang pendidik yang dalam keluarganya memancarkan semua nilai yang diperjuangkan ke publik, tercermin di dalam keseharian di keluarganya lewat interaksi saya dengan Mas Sofwan. Karena itu saya bersyukur sekali silaturahmi ini bisa tersambungkan terus. Insya Allah ini banyak hikmahnya, dan kita doakan agar Pak Jazir ini diberikan kesehatan terus, dipanjangkan umurnya, dan terus bisa menjadi pilar penjaga kekuatan, lokomotif pendorong kemajuan bagi umat. Kita tahu persis Al-Quran menyatakan bahwa kita kuntum khairun ummatin ukhrijatil linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita ini adalah umat yang terbaik. Tapi umat yang terbaik ini adalah bukan status. Umat yang terbaik itu adalah yang harus diperjuangkan. Diperjuangkan, kehormatan, tanggung jawab yang harus diperjuangkan. Dan saya menyaksikan, rasa-rasa umat Islam di Indonesia menyaksikan Masjid Joko Karyan ini menjadi contoh bagaimana ketika diberikan amanah menjadi yang terbaik, itu diwujudkan di dalam manajemen keseharian. Yang terbaiknya itu bukan status, yang terbaiknya itu bukan statement, yang terbaiknya itu adalah keseharian, kebiasaan, yang kalau dalam bahasa rumitnya itu namanya budaya. Budaya itu adalah kebiasaan. Masjid Joko Karyan memiliki itu, dan ini tempat masjid-masjid dari seluruh Indonesia belajar. Saya merasa sangat bersyukur subuh ini bisa bersujud di tempat ini bersama dengan para jamaah semuanya. Insya Allah apa yang dikerjakan di Masjid Joko Karyan ini terus jadi inspirasi bagi semua, termasuk bagi kami yang di Jakarta. Di Jakarta tantangannya tidak sedikit, tapi alhamdulillah Allah selalu bukakan pintu-pintu penyelesaian yang tak terduga. Ustadz Salim ini tentang Diponegoro itu sebuah inspirasi yang luar biasa. Kalau kita lihat, Diponegoro ini adalah salah satu pejuang yang kalau boleh kita runtut Indonesia merdeka, itu mungkin awalnya adalah Pangeran Diponegoro. Secara singkatnya begitu. Karena Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan gerakan, karena sebelumnya belum ada perlawanan seperti gerakan Pangeran Diponegoro. Belanda mengalami kebobolan pembiayaan yang luar biasa. Ongkos menghadapi perang itu luar biasa. Perangnya hanya 5 tahun. Bahkan ada yang bilang itu 5 menit Pak, 1825 sampai 1830. 5 menit perangnya 5 tahun, tapi ongkosnya buat Belanda luar biasa. Akibat itu muncul tanam paksa, akibat tanam paksa muncul politik etis, akibat politik etis muncul orang-orang Indonesia yang terdidik. Orang-orang Indonesia terdidik ini kemudian meraih kemerdekaan. Jadi kalau diruat tuntutannya, Ibnu Khaldun, seorang sejarawan, itu yang pertama kali mengajarkan kepada kita pendekatan namanya path dependence, jejaring ketergantungan dalam sebuah perjalanan sejarah. Peristiwa satu melibatkan peristiwa berikutnya, peristiwa berikutnya, peristiwa berikutnya. Jadi kalau diruntut, kenapa Soekarno dan kawan-kawan terdidik? Karena politik etis. Kenapa ada politik etis? Karena ada tanam paksa. Kenapa ada tanam paksa? Karena negara Belanda bangkrut akibat perang Diponegoro. Jadi perang Diponegoro menjadi awalan yang luar biasa, dan cerita ini menurut saya penting. Jadi Ustadz Salim, kita di Indonesia ini punya banyak foto, tapi di rumah saya hanya satu lukisan yang saya pasang, lukisan Pangeran Diponegoro, karena beliau yang dari Jogja ini menjadi penggerak inspirasi yang kita merasakan dampaknya sampai sekarang. Mudah-mudahan makin banyak yang nanti membaca, memahami, dan insya Allah bisa meneruskan perjuangan lintas waktu sampai dengan sekarang ini.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Indonesia, kembali kami menyapa, kabarkan pada semua tentang figur yang amanah. 2024 makin hari makin dekat, dukung presiden yang hebat, Anies Baswedan yang tepat. Beli Pepsodent di Sumatera, beli Manggis di Tanah Jawa, calon presiden Indonesia Anies Baswedan harapan kita. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi sampai Papua, Anies Baswedan menangkan, figur yang dapat diandalkan. Presiden RI, calon presiden RI, Anies Rashid Baswedan kita dukung sampai jadi. Presiden RI, calon presiden RI, Anies Rashid Baswedan kita kawal sampai jadi. Presiden RI, calon presiden RI, Anies Rashid Baswedan kita dukung sampai jadi. Presiden RI, calon presiden RI, Anies Rashid Baswedan kita kawal sampai